di sini modify, dia di sini nanti kalau nggak saya pokoknya defaultnya standarnya lah gitu ya, nggak yang paling atas kalau nggak saya itu. Kemudian next, kemudian ini karena sudah ada 2 buah ya nggak masalah, kita ambil next. Oke, kita back dulu, saya repair aja. Oke, next, tinggal next aja, dia yang ini cukup sebentar. Nah, setelah ini terinstall, bagaimana cara kita mencek daripada apakah dia sudah ada atau sudah selesai kita install? Cara ngeceknya adalah di sini, diklik ini, kemudian control panel, kemudian ambil system and security, kemudian di system and security kita ambil diambil di kategori, kemudian kita small kan, kemudian administrative tool. Nah, di administrative tool nanti pilih yang ODBC data source 64 bit ya. Klik 2 kali, kemudian cara ceknya kita add, kemudian lihat di bagian name-nya apakah sudah ada MySQL ODBC 351 driver. Nah, kalau kondisinya sudah seperti ini, berarti aplikasi kita sudah, MySQL ODBC kita sudah terinstall. Nah, ini ya tinggal tunggu tahapan selanjutnya gitu ya. Di posisi sekarang itu kita biarkan dulu, kita fokusnya ke install dulu. Ini masih sekitar 5 menit lagi. Selanjutnya di Crystal Report runtime-nya, karena seperti yang saya bilang tadi, kita instalkan yang kalau dia 32 bit berarti kita pakai 32, kalau dia 64 pakai 64. Tetapi kalau kita mau semuanya full ya instalkan yang di atas. Cuman saya rasa ini diminta juga aplikasi Visual Studio ya, jadi nggak bisa lah ya. Nah, berarti kita pakai yang CR runtime 64 bit 13.015. Klik 2 kali, kemudian dia akan membaca apakah sudah pernah ada. Kalau sudah pernah ada berarti kita reinstall saja, kalau belum nanti dia akan otomatis seperti ini, kalau belum dia akan lanjut seperti ini nanti. Oke, ini mungkin akan memakan waktu sekitar 5-10 menit tergantung dari laptopnya, karena memang file size-nya agak sedikit berbeda, agak sedikit banyak. Ini proses instalasinya. Kenapa kita pakai Crystal Report ya, karena memang dia dibikin menggunakan aplikasi Crystal Report yang Visual Studio-nya. Kita tunggu sebentar prosesnya ya, sembari menunggu download masih sekitar 4 menit lagi. Tapi isinya nanti akan sama. Jadi memang di sini yang dituntut ketika download adalah itu ya kecepatan internetnya. Oke, dia makan 4 menit, berapa 20 detik, 9 detik sekund. Oke, setelah proses instalasi selesai, itu akan muncul satu pack di mana dia mengatakan bahwasanya SAP Crystal Report Runtime Engine for .NET itu berhasil diinstal. Ya, setelah ini kita klik finish, berarti kita nanti format atau untuk ini penggunanya adalah untuk laporan. Jadi seandainya kalau nanti nggak diinstal ini, tidak dilakukan instalasi terhadap runtime-nya Crystal Report, itu tidak bisa mencetak laporan gitu ya. Nah, itu fungsi dari Crystal Report runtime-nya. Kemudian selanjutnya kita install NetFramework.
khusus untuk yang Windows 10 saya rasa seperti sebenarnya saya itu nggak perlu diinstal lagi. Tetapi kalau untuk yang Windows 7 itu wajib. Cara installnya ya tinggal next aja seperti yang tadi. Nah, karena saya nggak pakai Windows 10, Windows 7, saya nggak bisa presentasikannya di sini. Tapi intinya seperti ini, klik 2 kali, kemudian dia ekstrak file. Kemudian setelah diekstrak, dia otomatis jalannya. Kemudian diekstrak. Nah, ini kalau Windows 10 dia muncul seperti ini. Dia bilang katanya udah diinstal atau bagian dari OS-nya itu Windows 8, 81 sama 10 seperti ini. Tetapi kalau untuk yang Windows 7 dia akan next, lanjut. Kenapa menggunakan Net Framework 4? Ya karena memang kita build aplikasinya menggunakan Net Framework 4. Selanjutnya install layer. Nah, di bagian installer mohon diperhatikan nanti untuk yang jeda ini. Caranya klik 2 kali setup. Kalau mau run administrator boleh, tapi di sini karena dia bukan sudah format Windows MSI, titiknya ekstensinya sudah MSI, jadi itu sudah ya aplikasi untuk Windows lah. Caranya klik kanan install atau klik 2 kali. Klik 2 kali, kemudian welcome ya, kita next. Kemudian pastikan programnya di C, program file, foldernya TIPDIN Bersangkar, aplikasi PBM. Pastikan juga centangnya untuk everyone. Oke, next. Kemudian installer ready to install aplikasi, ya instalasinya ready lah gitu ya, udah siap nih buat diinstal. Kita next, kemudian tunggu. Ini saya rasa nggak terlalu lama kalau yang ini karena memang aplikasinya dikit ya, paling 27 mega ya. Nah, kalau sudah muncul installation complete berarti instalasi dari aplikasi BBM sudah selesai. Nah, selanjutnya, nah memang betul kan kata saya tadi, seperti saya bilang bahwasanya aplikasi ini butuh namanya Net Framework 4 tadi gitu ya. Oke, kita close. Kemudian selanjutnya bagaimana prosedur untuk yang update atau install melalui copy ya, tinggal di copy. Nah, tinggal di copy, klik kanan, copy. Mau ditaruh di mana nggak masalah, yang penting telah terinstall MySQL Connector, Crystal Report Runtime-nya dengan Net Framework 4-nya. Tapi kalau dia mau copy semua berarti Ctrl A, Ctrl C, kemudian kopikan di folder tadi, program file, kemudian TIPD Yayan Bersangkar, PKSF, DBD, oke, aplikasi BBM, oke, pastikan di sini, cukup dipastikan di sini. Itu otomatis lah terinstall gitu ya. Oke. Oke, nah ini saya rasa udah otomatis tersimpan gitu ya kalau untuk aplikasi PBM-nya. Nah, selanjutnya karena bagian ini untuk koneksi ke server kita butuh ODBC tadi. Nah, karena server kita di servernya kampus itu bersifat online juga, kita bisa bikin ODBC baru. Nah, seperti saya bilang tadi, dilihat di administrative tool bagian ODBC data source, atau kalau mau saya ulang klik start. Kalau mau cepatnya ketik saja ODBC, nanti akan keluar seperti ini, ODBC data source, atau kita klik start, kita kontrol panel, klik, kemudian pastikan dia small icon, kemudian administrative tool, pilih ODBC data source, terserah mau 32 bit boleh, yang 64 bit juga boleh. Klik 2 kali,
sama hasilnya seperti yang tadi. Nah, di sini yang perlu diperhatikan adalah buat kalau seandainya dicari di name sudah ada DS jurusan dengan nama DS jurusan, itu cukup ambil konfigurasi. Nah, ini kalau seandainya bagi yang belum, berarti bagi yang belum, nah bagi yang belum ada, ini pastikan dia ditambah dulu. Berarti kalau yang belum, pilih add, kemudian pilih yang MySQL ODBC 351 driver, kemudian finish. Nah, isi dengan DS jurusan, kemudian servernya IP yang tadi 50.51.57, portnya masih sama, kemudian usernya, kemudian passwordnya nanti saya beritahu, kemudian passwordnya saya beritahu nanti, kemudian untuk databasenya pilih yang sebentar proses connect ke sini.